Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Andalas. NIM saya 8781698837. Dan saat ini saya mempresentasikan mata pelajaran SPTT 4406 Inovasi Pembelajaran, di mana materi ini membuat presentasi video tentang implementasi asesmen adaptif, di mana tutorial implementasi asesmen adaptif berbasis AI, di mana saya disuruh untuk memberikan tutorial penjelasan membuat video ini tentang yang namanya AI, bagaimana AI ini ditunjukkan untuk para dosen dan mahasiswa cara kerjanya seperti itu, dan manfaat praktis dan sistem asesmen adaptif berbasis AI ditunjukkan bagaimana cara menggunakannya secara sederhana, serta memberikan contoh konkret tentang bagaimana hasil dan asesmen ini dapat membantu dosen dalam melakukan intervensi pembelajaran yang personal dan membantu mahasiswa dalam mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri. Oke, baik. Asesmen adaptif berbasis AI mengubah cara kita belajar dan mengajar. Belajar untuk siswa, mengajar untuk dosen, di mana kita merasa soal ujian terlalu mudah atau terlalu sulit. Asesmen konvensional seringkali satu ukuran untuk semua, namun dunia telah berubah. Dalam 5 atau 7 menit ke depan, kita akan mengungkap asesmen adaptif berbasis AI, sebuah sistem yang mengevolusi cara dosen mengajar dan mahasiswa belajar. Bersiaplah, karena ini adalah masa depan pembelajaran personal. Oke, cara adaptif real time. Asesmen adaptif bukanlah ujian biasa. Cara kerjanya sederhana, namun cerdas. Sistem ini menggunakan algoritma AI untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara real time berdasarkan jawaban Anda pada soal sebelumnya. Dan jika seorang mahasiswa menjawab benar, sistem akan menyajikan soal yang lebih sulit untuk menguji batas kemampuan mereka. Jika mereka menjawab salah, sistem akan mensajikan soal yang lebih mudah untuk mengidentifikasi di mana tempatnya letak kesenjangan pengetahuan mereka, di mana animasi cepat menunjukkan alur kerja. Misalkan soal 1 dijawab benar, soal 2 lebih sulit dijawab salah, soal 3 sedikit lebih mudah. Seperti itu struktur untuk soal-soalnya. Oke, ini diibaratkan dialog antara mahasiswa dan sistem, memastikan setiap soal benar-benar informatif. Ini jauh lebih efisien daripada ujian statis. Dan yang sudah saya sampaikan dari segi manfaat praktis ini, manfaat praktis untuk dosen dan mahasiswa, apa manfaatnya bagi Anda? Manfaatnya sangat besar bagi dosen atau mahasiswa. Untuk mahasiswa itu sendiri, Anda tidak lagi membuang waktu untuk soal yang sudah Anda kuasai. Anda bisa fokus pada area di mana Anda paling membutuhkan bantuan. Anda juga mendapatkan umpan balik instan yang akurat tentang kemajuan belajar Anda, meningkatkan motivasi dan metakognisi untuk dosen, di mana dosen ini adalah guru kita pribadi, di mana dosen ini kita dibimbing oleh kampus kita untuk cara belajar untuk si siswa dan mengajar untuk dosen. Anda mendapatkan data jauh lebih kaya dan objektif
Anda dapat melihat secara tepat bukan hanya siapa yang gagal, tetapi mengapa mereka gagal. Ini menjadi dasar untuk intervensi belajar yang personal. Asesmen adaptif mengubah nilai menjadi diagnosa yang spesifik. Grafik sederhana menunjukkan perbandingan ujian statik. Semua dapat. Mahasiswa perlu bantuan, di mana AI ini adalah salah satu teknologi yang begitu kaya manfaatnya buat kita mahasiswa dan dosen. Contoh konkret pengguna dan hasil, di mana contoh konkret penggunaan sistem ini diawali hingga intervensi mahasiswa atau pengguna sederhana. Seorang mahasiswa, di mana cara kerja sistemnya ini, misalkan seorang mahasiswa login ke sistem AI, memiliki mata kuliah statistik dasar contohnya, dan memulai asesmen adaptif prakuliah. Hanya dalam 15 soal, sistem dapat memprediksi kemampuan budi secara akurat, padahal ujian konvensional butuh 50 soal. Dan sebagai dosen, misalkan dosen ini bernama Ibu Maya, melihat dashboard kelasnya, ia melihat budi mahir di probabilitas atau kemampuan masing-masing, tetapi kesenjangan atau diuji open sangat dibutuhkan. Serta dosen dan Ibu Maya ini tidak perlu lagi membuat review umum untuk seluruh kelas. Ia dapat segera melakukan intervensi personal. Ia mengelompokkan mahasiswa yang sama-sama lemah di uji hipotensi dan menyediakan sumber daya yang spesifik untuk kelompok itu. Dari yang sudah saya sampaikan, bagian ini adalah evaluasi kemajuan mandiri mahasiswa, di mana mahasiswa itu harus bekerja mandiri tanpa harus bantuan siapapun. Bagaimana mahasiswa dapat membantu diri sendiri? Setelah menyelesaikan modul intervensi dari Ibu Maya sebagai dosen, ia mengambil mini asesmen adaptif lagi. Dashboardnya menunjukkan grafis kemajuan yang jelas. Berarti si siswa ini sudah melakukan ujian mandiri tanpa bantuan siapapun dan sudah menunjukkan hasil dari grafik tersebut. Setelah melihat bahwa usaha belajar langsung diterjemahkan menjadi peningkatan penguasaan yang diukur secara objektif oleh AI ini, salah satunya ini bisa memberikan poin-poin yang sangat yang di luar nalar kita. Kita bisa mengetahui apapun yang ada di dalam sistem tersebut. Ini meningkatkan tanggung jawab belajar mandiri dan membantu Budi menetapkan target belajar yang lebih realistis dan terukur. Ia tahu persis kapan ia siap untuk ujian akhir. Jadi AI ini salah satunya ini memberikan kemampuan personal bagi setiap mahasiswa yang ingin mengetahui dampak kekurangan dan evaluasi apa yang harus kita wujudkan dalam diri kita sendiri. Sebagai penutup, asesmen adaptif berbasis AI bukan hanya alat penilaian. Ini adalah mesin diagnostik yang mendorong pembelajar personal yang efektif. Ini memaksimalkan waktu belajar mahasiswa dan mengoptimalkan strategis mengajar dosen, di mana dosen dan mahasiswa ini sama-sama saling membutuhkan perangkat-perangkat yang bisa mempermudah siswa untuk belajar, mempermudah dosen untuk mengajar, bagaimana cara-cara materi yang disampaikan atau kurang baik atau baik dan sebagainya. Dan bisa disimpulkan, AI itu adalah salah satu sistem perangkat lunak di mana kita sebagai dosen, kita sebagai mahasiswa sangat membantu dalam sistem AI, di mana AI ini memberikan
kemampuan-kemampuan di mana kemampuan kita tidak bisa melalui diri kita sendiri, ya dibantu oleh sistem AI yang bisa mengevaluasikan yang tidak kita mengetahui. Itulah sistem di mana sistem ini sangat bermanfaat untuk kita mahasiswa dan juga untuk dosen, bagaimana cara mereka dalam melakukan ujian-ujian yang sangat memberatkan kita pribadi untuk siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.